Pernahkah kalian dihadapkan pada sebuah pilihan berat ketika impian yang telah lama direncanakan harus dikubur dalam demi memenuhi perintah orang tua? Namun, bagaimana jika jalan yang awalnya terasa berat justru merupakan jalan terbaik yang telah Tuhan siapkan? Itulah kisah yang diangkat oleh Ahmad Fuadi dalam novel Negeri Lima Menara. Hai Sobat Literasi, perkenalkan saya Flora Saskia Adora dari SMP Negeri 21 Cianjur. Pada kesempatan ini, saya akan mengulas sebuah novel berjudul Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi. Novel ini diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2009 sebagai cetakan pertama. Novel setebal 425 halaman ini merupakan salah satu koleksi perpustakaan Cianjur. Novel ini mengisahkan perjalanan Ali Fikri, seorang remaja asal Bayur, meninjau Sumatera Barat. Ia harus mengubur impiannya masuk sekolah SMA karena tidak mendapatkan restu dari orang tuanya. Dengan setengah hati, ia kemudian melanjutkan di Pondok Madani, sebuah pesantren asal Jawa Timur yang terkenal dengan kedisiplinannya. Namun, tanpa ia sadari, dari tempat inilah perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Di PM, Alif bertemu temannya dari berbagai penjuru Indonesia. Mereka melewati suka dan duka hingga tumbuh persahabatan yang perlahan menjadi ikatan persaudaraan. 6 sekawan ini kemudian menemukan tempat favorit mereka di sebuah menara di samping masjid. Dari sanalah mereka mendapatkan gelar Shahibul Menara. Di atas menara itu, mereka melambungkan mimpi setinggi langit dan meyakini bahwa impian hanya dapat diraih melalui perjuangan yang sungguh-sungguh. Lalu, apa yang membuat novel ini begitu diminati hingga sekarang? Menurut saya, salah satu kelebihan dalam novel ini terletak pada teknik penceritaan Ahmad Fuadi. Terlihat dari bagaimana cara ia merangkai cerita secara detail dan terasa hidup. Penulis menggunakan sudut pandang orang pertama, sehingga pembaca ikut merasakan pergulatan batin dalam diri Alif. Cerita ini juga merupakan cerminan pengalaman Ahmad Fuadi saat menempuh pendidikan di Pondok Modern Gontor. Selain itu, Ahmad Fuadi juga berhasil membangun suasana pesantren dengan sangat baik. Deskripsi mengenai latar, suasana, dan kehidupan di pondok digambarkan begitu jelas, sehingga pembaca seakan melihat langsung peristiwa yang sedang terjadi. Novel ini juga memadukan 3 bahasa sekaligus, yaitu Indonesia, Arab, dan Inggris, yang dilengkapi catatan kaki, sehingga pembaca dengan mudah memahami berbagai istilah asing. Beberapa kutipan Arab dan hadis yang disisipkan pun semakin memperkuat nuansa kehidupan pondok, serta mendukung pesan yang ingin disampaikan penulis. Termasuk kalimat manjada wajada yang mengajarkan bahwa kesungguhan adalah kunci untuk menggapai cita-cita. Meski demikian, sebagai sebuah karya sastra, novel Negeri Lima Menara masih memiliki aspek kekurangan. Salah satunya pergantian tempat yang terasa melompat jauh, seperti pada bab 34. Sangat disarankan untuk membaca hati-hati bab sebelumnya agar tidak kehilangan alur. Namun, menurut saya kekurangan tersebut tidak mengurangi keindahan cerita secara keseluruhan, karena tertutupi bagian-bagian yang menginspirasi seperti pada bab 13. Novel ini mengajarkan bahwa perjalanan hidup yang tidak sesuai harapan bukan berarti akhir dari sebuah perjuangan. Karena itu, saya sangat merekomendasikan novel ini untuk para pelajar, dewasa, bahkan pendidik. Karena ungkapan yang terus bergema di novel ini sangat relevan sepanjang hayat. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil.